Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel MSLN. Oke, pada kali ini kita berkolaborasi dengan podcast Suara Kata, menyuarakan kata-kata. Oke, pada kali ini saya ditemani dengan Bima. Oke, Bim, Yuk, bisa perkenalkan di kamera dulu? oke teman-teman. Iya. Iya. Oke. Santai kan, santai. Santai. Halo teman-teman, perkenalkan aku Bima, sang backpacker tinggi, dan di sini kita berkolaborasi dengan Suara Kata. Oke, terima kasih Bima udah datang di podcast Suara Kata pada kali ini. Yo, Ya, meskipun frame kita nggak kelihatan ya, itu tadi salaman ya. Iya. Oke. Oh iya, jauh ya. Iya, karena Masuk. kameranya ada dua ini. Aman. Oke. Jadi gini Bim, sebenarnya aku tuh pengen tanya-tanya santai aja sih. Enjoy lah kita Enjoy ya. lah ya, Podcast kita. enjoy. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, Langsung ke pertama. langsung. Langsung. Oke, kita langsung satu buat pokoknya. Satu word. Ini di Oke. sini sambil udut ngopi. Boleh. Aman. Nescafe kan? Jangan lupa. Ih, enak banget. Ah. Kalau kamu ngelak, ini ada le mineral. Ada manis-manisnya. Iya, bener banget. Mantap. Ya. Santuy ya kan. Ya. Oke. Jadi gini Bim, kenapa kamu jalan-jalan? Langsung ke situ ya. Iya. Kenapa aku jalan-jalan? Iya. Aku jalan-jalan ini ibaratkan aku ngerintis sebuah usaha di sosial media aku ya. Backpacker tinggi. Backpacker tinggi itu muncul ketika aku bingung mau ngapain di rumah. Jadi aku sempat kuliah di Yogyakarta ya, kita satu angkatan ya dulu ya. Iya. Hah? Oh, ternyata kita satu angkatan ya? Kan Oh. online kita kenal nggak sih? Iya, kita pernah kenalan. Iya. Pokoknya aku sempat kuliah di Yogyakarta, jurusan fotografi angkatan 2020. Nah, Oke. aku semester 1 itu perkuliahan aman lah ya, selama 2020 itu semester 1 itu online. Nah, ketika semester 2 aku memutuskan buat mundurin diri. Nah, ketika setelah mengundurin diri, aku selama 1 bulan itu bingung mau ngapain. Jadi kayak aku nggak ada kerjaan, aku mau kerja tapi ya mager. Terus karena corona juga, masa-masa corona. Oh iya, waktu itu pas masa-masa corona ya? Ya, itu masih. kalau boleh tahu 2000 berapa sih? 2021 bulan Februari aku Oh, berarti memutusin buat mundurin diri. awal pertama kali kamu backpackeran itu di 2021 Februari itu ya? Oh enggak, itu ngundurin dirinya. Oh, itu malah ngundurin Ya, dirinya. ngundurin Oke, dirinya. sebelumnya. Terus di bulan 1 bulan berjalan aku sama di rumah. Nah, pas bulan Maret aku kayak sama dari awal Maret tanggal 1 sampai tanggal 20 itu kayak kerjaannya scroll Instagram, TikTok, YouTube, nonton YouTube. Nah, di situ terinspirasi ada satu video dari Kariki Santoso, yaitu keliling Indonesia gratis tagline-nya. Oke. Nah, di keliling Indonesia gratis itu dia awalnya bermodal sekian, nah terus dia dari modal segitu dia berjalan terus sampai seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ dengan cara nebeng-nebeng, menginap di warga lokal atau menginap di di masjid, gereja dan lain-lainnya, itu dia survive selama 1,5 tahun. Nah, aku jadi terinspirasi di situ. Kira-kira di umurku yang masih 18 tahun waktu itu, kira-kira bisa nggak sih kayak dia gitu, nyobain kayak dia buat keliling Indonesia. Tapi waktu itu aku tagline-nya itu masih backpacker from Banten to NTB. Oh, yang pertama kali ya? Iya, backpacker from Banten to From NTB. Itu backpacker from Banten to NTB itu tujuannya tuh ke Kota Bima. Oh, ke Kota Bima. Ya, Kenapa tuh? Kota Bima, karena itu kan namaku sendiri. Oh. Jadi dari kecil tuh aku kayak nazar pengen ke Kota Bima itu. Jadi kayak Bima ke Bima gitu loh. Oke. Gitu, kayak ada kemiripan kan, mirip banget malah. Padahal dari kota asalmu ke Bima tuh jauh banget ya? Jauh banget. Aku dari Tangerang kan, dari Banten. Makanya aku bikin backpacking from Banten to NTB waktu itu. Gitu.
itu untuk awal backpackeran. Aku karena nggak tahu mau ngapain di rumah selama 1 bulan, terus aku terinspirasi dari Kariki Santoso itu buat keliling Indonesia, dan aku mau nyoba backpackeran ke Kota Bima itu. Nah, asal mula kata backpacker tinggi itu terinspirasi dari Kapandu, backpacker tampan. Oh, backpacker tambah. Ya, backpacker tampan. Nah, kenapa namanya backpacker tinggi? Waktu itu aku mikir backpacker tampan punya Kapandu. Terus aku yang menjual ini apa ya gitu. Makanya aku bikin backpacker, terus aku mikir, makanya aku kepikiran buat, wah, badanku tinggi nih. Terus kayaknya asik nih backpacker tinggi gitu loh. Makanya aku bikin nama backpacker tinggi. Nah, kata tinggi ini pun nggak cuma dari fisik aja. Kata tinggi ini nggak cuma dari fisik aja, banyak filosofi lainnya seperti cita-citaku yang tinggi, terus keinginanku dan segala macamnya yang tinggi-tinggi itu bakal aku kejar sampai aku dapat gitu. Contohnya ya ke Kota Bima itu yang dari kecil aku yang kamu pengen ke sana. Yang aku pengen ke sana, akhirnya aku bisa sampai ke sana juga dengan modal yang seadanya banget waktu itu. Itu kamu pertama kali sampai di Bima masih ingat gak itu hal apa yang kamu lakuin di sana? Jujur, aku sampai ke Bima itu, aku kan setiap backpackeran itu nggak ngeriset dulu kota-kota yang aku singgahin. Jadi misalkan nih ke Jogja, aku mau mau ke Jogja, tapi aku nggak tahu mau arahnya itu mau kemana. Misalkan di Jogja kan ada Candi Prambanan, Borobudur, ini. Nah, itu aku sebelum itu belum ngeriset. Berarti belum sempat ngeriset sama sekali tentang kota-kota yang kayak Jogja, Surabaya dan lain-lain, belum? Iya, belum. Jadi kayak aku tuh setiap ke kota atau ke gunung atau kemanapun itu sesuai keinginanku. Aku mau nggak nih ke kota ini? Kalau misalkan mau, ya udah tinggal berangkat ke kota itu, dan nanti di situ aku nggak nyari tahu apa-apa. Maksudnya dalam arti ini biar jadi surprise buat aku gitu loh. Oh, di kota ini ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh. Jadi itu bakal dikasih tahu misalkan dari warga lokal yang setempat atau dari informasi teman-teman dari Instagram, TikTok atau YouTube gitu. Jadi kayak biar surprise di diriku aja gitu. Berarti lebih kayak mengikuti alurnya, alur dan kata hati ya. Tuh. Okay. Nah, waktu di Bima itu awalnya aku di Pulau Nusa Tenggara Barat bagian timur itu, itu kan ada kota Dompu, terus Sumbawa kecil, besar, Sape, sama Bima itu kan. Nah, waktu itu aku langsung dari Lombok itu langsung naik bis ke Bima. Karena apa? Karena fisikku udah mulai down waktu itu karena udah kecapean selama 2 bulan perjalanan, terus udah pokoknya udah kayak lesu gitu. Perjalanan kamu tuh dari Banten ke NTB berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan itu kepotong-potong sih sebenarnya. Awalnya itu aku mulai bulan Maret kan. Iya, bulan Maret akhir. Nah, terus aku mulai perjalanan dari Banten, explore Banten, Jakarta, terus Bogor, Bandung, Tasik. Nah, itu backpackeran waktu itu di bulan puasa, aku masih inget banget. Itu nyampe ke Pemalang aja. Berarti kamu stop di Pemalang? Iya, stop di Itu Pemalang. pas pertama kali kamu jalan? Betul, stop di Pemalang. Karena apa? Karena waktu itu aku mutusin pulang karena ada yang larangan mudik. Pas nggak boleh mudik kemana-mana itu ya? Iya, larangan mudik. Nah, di situ otomatis aku mikir kayaknya aku harus pulang deh, karena mikir buat lebaran di rumah bareng keluarga gitu ya kan. Berarti itu pas lebaran Idul Fitri? Lebaran Idul Fitri, terus aku mutusin buat pulang aja deh karena orang tua juga nggak bisa pulang ke kampung. Kebetulan di Pemalang itu kampung mbahku. Berarti kamu di Pemalang itu emang ada keluarga di situ? Ada keluarga kebetulan di sana. Ada keluarga. Iya, makanya di situ aku mutusin buat orang tua nggak bakal pulang kampung, terus saudara-saudara juga nggak ada yang pulang kampung. Nah, kebetulan di H-1 larangan mudik itu aku mutusin buat pulang langsung ke Tangerang itu. Berarti balik lagi dari pas awal kamu berangkat. Iya. Terus setelah itu lanjut lagi di bulan apa?
Setelah itu lanjut lagi, itu kan perjalanan selama 2 bulan juga, dari akhir Maret sampai akhir Mei. Dari mana itu yang 2 bulan? Dari Dari Pemalang. Tangerang. Oh, dari Tangerang. Tangerang yang explore awal banget itu Oh. ada di TBN 1. Kalau misalkan ada di YouTube itu ada TBN 1, itu dari Pemalang Oke. itu akhir bulan. Nah terus sampai di akhir Mei kalau nggak salah. Di akhir Mei. Iya, akhir Mei itu kan Maret, April, Mei kan udah 2 Hmm. bulan kan. Nah habis itu aku lebaran dulu, rehat selama sebulan. Nah di bulan Juni itu aku mulai lagi buat ke NTB lagi kan. Aman. Di situ mulai dari Tangerang terus langsung ke Majalengka, ke Malang lagi. Nah di situ Gimana tuh? aku lupa. Nah di situ mulai dari Tangerang pokoknya ke Karawang. Ke Karawang. Nah, itu perjalanan cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu, aku lupa. Itu kena PPKM. Oh. Ada PPKM itu kan. Di PPKM bulan yang dulu. Juli. Aku ingat banget bulan Juli. Bulan awal Juli, awal oke. Juli. Nah di situ ya udah aku mutusin buat pulang lagi sebelum ada PPKM itu. Berarti balik lagi tuh. Balik lagi dari nol Oke. lagi. Balik ke Tangerang lagi. Oke. Nah, itu rehat Juli, Agustus, September. Itu PPKM itu panjang kan? Apa level 1 2 Iya, 3 lama 4 itu. 5 Agak-agak emang banyak levelnya ya. Heeh. Oke. Banyak banget kan levelnya. Ah, Nah, di akhir September itu akhirnya udah bisa buat kemana-mana lagi. Nah di akhir September itu aku mulai dari Tangerang langsung ke PPKM ke Pemalang ke Jogja. Nah di Jogja ini salah satu pemacu aku buat aku ke NTB. Kenapa tuh? Kok bisa sampai terpacu karena kamu ke Jogja? Karena apa? Karena waktu itu yang pertama dapat uang apa Insentif? sih? Bukan. Ya, uang insentif dari Insentif. kampus yang insentif ya. Iya. Ya, dapat uang insentif dari kampus itu buat modal aku perjalanan. Oh. Iya. Dari kampus itu uang insentif dari kampus itu karena aku dulu sering ikut lomba-lomba fotografi ya kan, lomba-lomba Oke. fotografi juara 1 sekian itu lumayan budgetnya dapat dari kampus. Nah itu buat aku modal buat Buat ke NTB. NTB lagi. Nah ya udah lanjut dari Jogja terus aku ke Solo, Tawangmangu, Surabaya terus ke Malang, Banyuwangi dan seterusnya sampai ke Kota Bima itu sama 2 bulan itu. Itu sama 2 bulan. 2 bulan. Itu yang kalau nggak salah kita yang pernah ketemu di Bali nggak sih? Apa pas itu? Oh iya yang di Bali. Iya. Yang ketemu Oh, kamu di itu- Bali itu loh. Itu berarti udah berapa percobaan? 3. Itu yang ketiga kali. Ketiga kali Iya. baru bisa sampai Bali. Bali. Ke Iya, betul. itu. Itu kamu salah satu saksi ya di situ ya. Iya, Saksi kebetulan. perjalanan ya. Iya, kebetulan kan aku pas lagi main ke Bali, Ah, terus kamu juga di Bali. Iya. Ya udah akhirnya kita ketemu kan. iya yang kita main surfing, yang Ah, kita nginep satu villa ya kan. Iya. Dan di situ ada wow. Ada singa juga kan di situ. Iya, Oke. ingat. Kamu bantuin bapak-bapak bawa papan itu. Iya, aku sih di situ. Jadi setiap perjalananku itu misal budgetku habis atau misal modalku habis itu aku coba untuk survive-nya itu dengan cara ya membantu warga lokal setempat. Jadi aku dapat tempat singgah misalkan di Bali. Nah, terus aku biasanya nanya ke bapaknya itu, Oke. ke warga lokalnya itu, nanya, "Pak, ini aku singgah di sini kira-kira apa yang bisa aku bantu ya?" gitu. Nah kadang ya salah satunya surfing atau jadi petani di daerah itu daerah mana Pernah ya? jadi petani? Pernah juga di daerah masih Jawa Tengah pokoknya, aku lupa di mananya. Terus jadi nelayan juga pernah. Jadi Nyari nelayan itu ikan? seru loh, nyari ikan loh, Bener-bener kamu ke tengah laut tengah laut ikut. pernah juga itu. Tapi itu waktu itu di posisi HP ku tuh mulai error-erroran gitu, jadi nggak ada video soal Jadi nggak ada itu. video soal itu ya. Terus ada lagi yang momen epic tuh
pokoknya banyak deh momen-momen yang luar biasa di situ. Nah kadang setiap aku membantu warga lokalnya itu, aku kayak dikasih apa namanya, kayak ongkos misalkan 10.000, 20.000, kan itu kan lumayan kan buat Iya, buat makan sehari, Iya. terus buat apalah jajanan dan lain itu. Jadi setiap perjalananku sambil kerja gitu. Ya, berarti cara kamu bisa survive dari Tangerang ke Kota Bima Kota Bima itu dengan cara seperti itu. seperti itu. Dan masih banyak lain sih, kayak just tip. Kamu inget gak fotoku perjalananku yang jasa titip salam? Oh iya, Ya. ya ingat. Ya itu Ya, kan kamu jasa titip salam. Misalkan aku lagi di Bali terus aku di Pandawa, siapa nih yang mau titip salam? Backgroundnya Pandawa, backgroundnya mana dan gitu. itu banyak yang nitip salam. Dan alhamdulillah banyak sekali. Sangat unik ya cara Anda ya. Nah itu dia, alhamdulillah di situ. Jadi banyak yang teman-teman yang support juga buat bantu aku lanjutin perjalananku. Kamu tahu Apa itu tuh? yang jasa titip salam itu Heeh. selama kerja 2 jam itu dapat berapa? Sampai berapa? 600.000. Seriusan? 2 jam loh itu. 6 Karena jasa jasa titip titip salam. salam itu. Nah, jadi teman-teman tuh bener-bener banyak yang support banget, banyak yang support, terus banyak yang penasaran juga, banyak yang apa namanya, pengen aku tuh lanjut terus sampai ke titik yang dimana aku tercapai, salah satunya Kota Bima itu. Nah mereka tuh dengan cara ya titip salam, walaupun kayak hal yang sederhana ya, Iya. tapi mereka banyak yang support soal itu gitu. Oke. Sangat seru banget ya. Sih. Dan itu jarang ada orang yang bisa ngelakuin itu sih. Jadi ya inspirasinya balik lagi dari Kari Santoso itu, dia ngelakuin apapun yang dia bisa untuk mencapai keliling Indonesianya itu. Dan kamu berhasil Dan kamu meremake itu Iya. dengan sekarang jargon kamu apa? nebeng sehat. Oke. Itu dia. Nebeng sehat tuh tentang apa sih? Oke. Maksudnya apakah hanya kamu nebeng terus nggak ngawur? Ngawur tuh sembarangan? Apakah hanya seperti itu atau gimana sih Oke. cara nebeng sehat itu? Nebeng sehat itu tercipta dari keresahanku. Jadi di daerahku, daerah Tangerang, Jakarta, itu banyak remaja atau anak-anak di bawah umur yang mereka menumpang kendaraan dengan cara brutal. Brutal ini dalam arti mereka itu cara menumpangnya itu ngejegat mobil di tengah jalan gitu loh. Oh, yang Pernah sering viral banget kan, sering banget viral kan soal itu. iya. Nah, aku resah soal itu. Soalnya banyak teman-temanku juga yang jadi korbannya juga. Jadi aku dengan BPKRan ini aku gimana caranya mau mengedukasi teman-teman daerahku untuk kita nebeng sehat aja loh, atau hitchhiking ya kalau di luar negeri itu terkenal dengan hitchhiking namanya. Nah, di situ aku mulai edukasi nebeng sehat supaya teman-teman tuh kita bisa nebengnya di pinggir jalan aja loh, di pinggir jalan aja kita udah dapet loh gitu. Itu gimana caranya? Kan nggak mungkin kamu berdiri aja terus ada orang yang mampir kan? Iya, Atau betul. gimana? Nah, cara aku caranya itu berdiri di pinggir jalan dengan Oke. cara memberi jempol, dan biasanya aku bawa tulisan nebeng. Sering ada kan di videoku tulisan nebeng gitu. Iya. Nah, itu salah satu caraku untuk nebeng sehat. Banyak cara sih nebeng sehatku, entah itu di pinggir jalan ngasih jempol sama tulisan, atau lagi jalan kaki terus tulisan nebeng itu ada di belakang tas, Oh, atau tulisan nebeng aku pegang begini, aku sambil begini. Banyak cara sih sebenarnya. Kalau lagi mau menikmatin jalan dulu ya biasa taruh di belakang tas atau di sini gitu. berarti nggak sampai yang kayak nyegat mobil Enggak. Itu bahaya banget ya. Itu bahaya banget. Jangan ditiru ya teman-teman. Nah, dengerin itu teman. Sebelum dilanjut, kita minum Nescafe. Boleh. Aku juga minum juga ya. Boleh. Ini kebetulan ada le mineral. Oke. Oke.
Ada Oke. gulanya? Oh enggak. Oh, enggak. Ada manis-manisnya? Ada manis-manisnya. Oke. Gitu. Bridgingannya sangat asik ya. Mantap. Oke. Nah, jadi gini Bim, aku ada satu pertanyaan lagi nih buat kamu. Oke. Kira-kira pengalaman apa sih yang paling berkesan ketika kamu backpackeran ini? Pengalaman berkesan itu menurutku semua cerita, semua pengalaman itu semuanya berkesan. Tapi Oke. ada cerita kesannya masing-masing gitu. Tapi Tapi aku ada satu kejadian yang itu dimana bisa membuat aku tuh jadi kayak belajar banget di kejadian itu. Jadi waktu itu aku posisi di Tawangmangu, dan itu Tawangmangu posisinya lagi ramai banget karena libur Maulid Nabi. Nah, aku ada satu momen ngeliat ibu-ibu yang lagi jualan keripik peye, tempe, terus dan segala macamnya itu. Nah, ibu-ibu itu nyapa aku dan dia bilang gini, "Dek, mau kemana?" Dia pakai bahasa Jawa sih, aku ngertinya ya dikit-dikit lah. ya kamu translatein gimana caranya gitu ya. Betul. "Dek, mau kemana?" Terus aku bilang, "Mau ke Surabaya, Bu. Aku lagi jalanin perjalanan backpackeran dari Banten sampai ke NTB itu yang ke Kota Bima." Nah, terus di situ ibu-ibunya bilang, "Dek, beli keripik peye-nya ya, beli keripik tempenya ya," gitu. Satunya harganya 7.000. Kebetulan ibu dari pagi belum ada yang beli, kata ibunya gitu, ya kan. Nah, di situ aku aku bilang, aku nanya, "Bu, keripik peye-nya harganya berapa satu?" "Harganya satu 7.000, Dek." 7.000 ya. Nah, terus 7.000. terus aku bilang, terus si ibunya itu bilang, "Dek, beli 2 ya 15.000." Itu kayak ada keganjilan gak sih? Ya kan? Yang tadinya 7.000 satu, Kok malah malah 15.000. iya. Ya kan? Nah, di situ dalam hatiku, kok ini lebih 1.000 ya gitu. Kok lebih 1.000 ya gitu. Nah, terus aku bilang, "Ya udah deh, Bu, aku beli 2 15.000." Nah, posisi waktu itu uangku sisa 25.000. 25.000 ya. Cuman tinggal 25.000 itu. 25.000. Oke. Uang cashnya. Uang cashnya. Terus ya udah aku aku ambil uangnya. Kebetulan yang keluar itu 20 ribuan. Oke. Terus aku kasih ke ibunya dan beneran kembalinya 5.000. Oke. Tapi di situ ketika aku kasih uangnya dan ibunya ngasih barangnya, keripik peye itu. Ya. Nah, ibunya tuh seneng banget, kayak seketika tuh kayak tadinya kayak merengut, terus ketika itu kayak sumringah. ceria gitu, Ceria. sumringah ya. Apa namanya bahasa Sumringah. Nah, di situ ibunya langsung kayak seneng, terus ibunya ngedoain aku selamat perjalanan, rezeki lancar dan segala macamnya. Di situ kayak aku ngerasa, wah, dari uang 1.000 tuh kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa, ikhlas gitu. Terus kayak anjir, kayak kayak seneng, ikut seneng juga gitu loh. Kayak ngebayangin ketika ibuku di posisi itu gimana gitu ya. Dan ketika ibuku di posisi itu terus jualannya belum laku-laku, terus ada yang beli, itu kayak pasti seneng banget dong gitu. Nah, ibunya ngedoain soal selamat perjalanan, terus rezeki lancar dan segala macamnya. Itu setelah selesai, terus aku bilang gini, "Bu, aku lanjut perjalanan lagi ya buat ke Surabaya itu." Oke. Nah, Dengan uang 5.000 tadi. iya, dengan sisa uang 10.000 jadinya. Oh, 10.000. Oh iya kan, kembalian 5.000 ya. Iya. Oke. Nah, terus dan bener aja ada kejadian yang menurutku ini kayak magic banget ya, maksudnya kayak dalam arti ini gokil banget gitu. Nah, setelah 50 meter dari ibu itu aku jalan, aku sempat kepikiran kayak, anjir, duit gue sisa 10.000, gimana ya caranya ya gitu. Mau naik apa ya? Mau naik apa, maksudnya Apalagi kayak di atas gunung kan itu. Iya, terus gue bilang dalam arti, anjir, perjalananku masih jauh, sisa 10.000.
itu kebetulan waktu perjalanan itu sisa 10.000, tapi Iya. uang di tabungan itu masih ada beberapa buat pegangan aja kan, maksudnya buat Iya. ada misalkan ada kejadian yang Tidak gimana tidak diinginkan itu kan. Nah terus anjir sisa 10.000 buat perjalanan sampai NTB, perjalanan masih belum ada setengahnya gitu kan. Iya, masih jauh banget itu. Jauh banget kan, mau ke Bima kan. Terus ya udah di situ kayak setelah kepikiran itu terus ya udahlah ya Allah semoga lah sampai kota Bima dengan lancar dan segala sesuatunya itu bisa have fun gitu kan. Ya udah aku mulai setel musik lagi kan. Aku biasanya kalau jalan tuh sambil setel musik. Oke. Sambil kayak ya having fun having gitu. fun gitu. Nyanyi-nyanyian terus aku berjoget ria kayak orang gila lah pokoknya. Nah, 50 meter dari ibu itu ada salah satu pengunjung Tawangmangu, dia naik mobil gitu kan. Nah, dia berhenti di depan aku. Di depan kamu tuh. Iya, di depan aku persis. Maksudnya kayak agak samping tapi dia agak depan dikit gitu loh. Oke. Nah, di situ ada ibu-ibu atau ibu-ibu apa bapak-bapak gitu yang dia Yang dari ngasih- mobil itu tadi. dia yang dari mobil itu dia ngasih uang 100.000. Wow. Itu kayak dia tuh berhenti ya, aku jalan, nah dia tuh berhenti di gini kan, berhenti terus buka kaca ngasih uang 100.000, terus dia bilang nih dek bawa buat buat lanjutin perjalanan. Dan dia langsung jalan lagi. Aku kayak apaan, maksudnya apa gitu loh. Kaget gak? Kaget dong, mana sih ada orang yang tiba-tiba lagi jalan terus tiba-tiba kasih uang terus dia langsung jalan lagi karena ada urusan, dia bilang ada urusan gitu kan. 100.000 maksudnya kita nggak kenal, terus kita kayak kita ngobrol aja belum gitu kan, tiba-tiba ngasih uang 100.000. Nih dek 100.000 nih dek uang buat lanjut perjalanan. Dia ngasihnya lipat sih, maksudnya nih dek Oke. buat lanjutin perjalanan ya tadi gitu. Iya. Nah terus di situ dia lanjutin perjalanan, aku kayak speechless sendiri gitu. Ini apaan gitu, maksudnya gue mimpi nggak gitu loh. Serius aku sempet gitu. Karena dari yang uang kamu tinggal 10.000 terus tiba-tiba ada orang yang ngasih 100.000 tuh. Wih. Itu kayak hal yang gokil banget, magically banget gitu kan. Terus wah aku sampai speechless, kayak sampai jalan lagi, lanjutin jalan lagi. Nah 30 meter dari yang ngasih uang 100.000 itu Oke. ada pengunjung Tawangmangu itu, dia perempuan, dia 4 orang. Nah dia 2 motor kan. Nah satu motor itu dia di depan gitu loh, udah duluan. Itu bonceng 3. Bonceng 3. Nah ada satu yang dia sendirian, dia udah ngelewatin aku. Jadi tadinya dia dua-dua kan. Oh. Tadinya dua-dua kan dia. Terus dia balik. Terus dia satunya turun buat gayor 3. Nah si yang satu ini dia muter balik buat ngasih aku tumpangan. Oke. Itu kayak hal yang aneh gak sih? Iya. Maksudnya perempuan lah ya. Maksudnya Oke. ini Cukup beneran nih. aneh sih. Cukup aneh kan. Nah terus dia muter balik, terus aku ngeliat sih, seperti lihat dia muter balik, terus dia, Mas mau kemana? Mau ke Madiun Mbak. Oh yaudah bareng aku aja, tadi gitu. Bareng aku aja, aku kebetulan mau ke Madiun juga. Nah di situ di situ aduh aku lupa ya. Nah di situ aku kagetnya yang soal bertiga itu ada orang yang mau numpangin aku, ngerela bergayor 3 nih, bonceng 3. Iya, bonceng 3. Dari Tawangmangu ke Madiun Kota itu kurang lebih 1 jam, dan satunya itu boncengin aku yang bawa tas carrier besar gitu loh. Iya kayak ini serius kak gitu. Iya kata dia, ya udah ayo, udah ikut aku aja, aku anterin ke Madiun Kota. Nah aku jalan sampai ke Madiun Kota. Nah di situ dia nganterin aku ke terminal Magetan apa Madiun Kota gitu, itu lumayan besar terminalnya. Nah di terminal itu dibayarin sama mereka yang berempat ini. Yang berempat tadi itu. Iya, buat langsung ke Surabaya. Dan itu kayak hal yang magically banget kan, kayak dari yang 10.000
terus ditambah 10.000 yang tadinya dari 100.000 Iya, 100.000. ya jadi dikasih 100.000, terus dikasih tiket langsung ke Surabaya dari Madiun. Dan nggak cuma itu, aku dikasih juga sama mereka berempat itu uang sebesar, aku kalau nggak salah ya, sebesar 65.000. Jadi kayak di total itu untuk tiketnya itu 65.000 juga, 65 atau 60. Nah itu total itu 120-an itu total. 120-an dari mbak-mbak yang 4 tadi itu. Ya dari mbak-mbak yang 4 itu 100, ya 120 benar. 120. Dan di total sama yang 100.000 jadi 220-an ya. Nah itu kayak hal yang magically banget kan. Iya. Dari yang uang 1.000 lah ya, uang 1.000 lah yang kita yang aku ikhlasin gitu ya. Maksudnya yang kita bahas ini yang uang 1.000 ini kan yang karena penglaris ganjil tadi kan. Uang 100, uang dari uang 1.000 berkali-kali lipat menjadi 200 sekian lah ya, 220 sekian. Dan itu kayak berkali-kali lipatnya tuh luar biasa banget kan. Ya. Nah di situ buat pelajaranku kayak udah, kita tuh kalau misalkan mau ngasih barang, ngasih uang, ngasih apapun itu ya udah kayak dilupain aja, dilupain. Kalau aku tadi itu balik ke ceritanya tadi, kalau aku tadi yang mikirin ya udah enjoy aja nih sama perjalanan gitu kan. Nah dari enjoy aja itu kayak dapat 100.000 terus 120.000 total 220 sekian. Dan itu pas aku sama teman-teman berempat ini pisah, kayak mikir gini, ini gue mimpi nggak ya gitu. Kayak hal magically banget kan. Iya sih. Dari 1.000 jadi 220 sekian gitu. Iya, kalau dipikir-pikir secara logika normal kita kayak ya itu nggak mungkin gitu. Iya. Tapi itu mungkin dan itu Iya. terjadi fakta gitu kan. Dan wah itu kayak itu pelajaranku banget. Kalau misalnya ngasih uang itu ya udah jangan setengah-setengah, maksudnya kayak ya udah gitu loh. Di ikhlas gitu ya. Ikhlas ya udah gitu kan. Nah, sampainya di Surabaya itu ada hal yang magic lagi. Nah, sampai Surabaya aku nyari tebengan ke arah Sidoarjo ke tempat temanku. Nah, di situ aku waktu itu HP udah mulai error lah waktu setelah cerita soal yang yang 220 sekian. Itu HP mulai error. Nah, pas HP mulai error itu ada satu momen yang luar biasa banget buat aku. Yaitu aku lagi jalan kaki dan ada tulisan nebeng di belakang lah ya. Itu aku mau nyari tebengan dari terminal Bungerasi ya kalau di Surabaya. Iya, Bungerasi kalau di Surabaya. Bungerasi. Itu aku nyari tebeng jalan kaki mau arah Sidoarjo, jalan apa gitu namanya. Nah, di situ ada mobil yang berhenti. Itu mobil pribadi dan tahu itu mobil apa? Mobil apa? Mobil Alphard, bro. Seriusan. Seriusan. Sumpah itu mobil Alphard berhenti dan dia ngasih tebengan aku buat sampai ke, pokoknya ada di jalur itu ada pom bensin gitu kalau nggak salah. Pom bensin yang di tengah-tengah jalan yang Aloha itu kayaknya. Aloha ya? Iya Aloha. Nah, dari situ kasih tebengan mobil Alphard sampai ke Aloha itu dan anjir, gue di surga bro. Kayak itu impianku banget coy. Impianku banget gitu. Iya. Nah, di situ selama perjalanan dari yang Bungerasi itu aku selawatan di dalamnya. Muhammad gitu. Nah, aku diajak ngobrol juga kadang nggak ngejawab gitu loh, nggak kejawab gitu. Saking anjir, gue di mana? Kayak miss dengan Alphard itu tadi. Iya, gue di Alphard, gue beneran gak ya gue di sini gitu. Itu kayak magic banget. Nah, di situ aku mau ngambil momen untuk untuk nge-record itu nggak bisa karena HP gue bener-bener kayak nggak bisa. Pas lagi gangguan tadi ya HP kamu ya error gitu kan. Terus anjir, ini momen epic loh, masa nggak bisa ke-record gitu loh. Iya, kayak harusnya tuh itu bisa diabadikan. Iya gitu itu kan. dia, aduh sayang banget aku. Nah waktu itu aku nggak, bodohnya tuh aku nggak kepikiran buat record di HP cadanganku. HP satunya. Iya, HP satunya. Okay. Nah di situ goblokin diri sendiri kayak anjir ini Alphard loh bro, kapan lagi dapat kayak gini kan? Iya. Nah di situ pas sampai di pom bensin kita pisah dan sumpah itu aku masih mikirin banget Alphard gitu.
Nah udah itu Alphard udah selesai, terus temanku yang dari Sidoarjo itu udah jemput. Dan ya udah di situ aku nginep di Sidoarjo itu di tempat temanku yang di Sidoarjo. Oke. Itu kepikiran Itu Alphard terkesan banget ya. Iya, aduh ya. Gara-gara uang 1.000 kamu bisa Bisa dapat banyak hal yang luar biasa gitu loh. iya. Uang, pengalaman, Alphard gitu kan. Terus ya ketemu orang-orang baik gitu kayak Iya. hal yang luar biasa banget gitu buat aku. Ya mungkin itu yang bisa aku ceritain tentang berkesan itu ya, cerita paling berkesan itu ya itu. Masih banyak sih cerita-cerita yang berkesan, contohnya yang kemarin mungkin melihat videoku yang nebeng Tesla Oh iya, aku kemarin sempat lihat video kamu yang nebeng Tesla itu yang di gimana sih? Jakarta. Nah di situ aku pulang dari Gunung Gede Pangrango di daerah Bogor. Itu aku bareng temenku. Nah itu aku kayak pengen, temenku itu dari Surabaya, Oke. dia pengen nyoba keliling Jakarta gitu kan, pengen keliling Jakarta, dan di situ dia ya udah aku ajak ke Jakarta Pusat apa ya, daerah Sarina tuh Jakarta Pusat kan, Sarina, Bundaran HI, terus Monas itu Jakarta Jakarta Pusat. Iya. Nah di situ kita iseng nyari tebengan gitu loh. Nyari tebengan, coba nih. Kita kan biasanya nebeng-nebeng di di daerah-daerah yang satu jalur. Nah, kita nyoba di kota besar gitu kan. Kira-kira dapat gak nih gitu kan. Oke. Dan ya memang awalnya tidak dapat. Selama setengah jam, kalau nggak salah setengah jam itu Nunggu di kota itu setengah jam. Iya, di Sarina itu setengah jam. Setengah jam. Kok nggak ada yang dapat, nggak ada yang berhenti gitu kan. Nah kita tujuan nebeng itu kita mau keliling Jakarta, siapa tahu kita dapat tebengan. Nah kita mau diajak keliling Jakarta gitu. Dan 30 menit kemudian, kalau nggak salah kurang lebih 30 menit kemudian, kita berdua ini ada yang berhenti. Dan yang berhenti itu mobil sport, mobil Tesla. Coy, 3,5 miliar kita naik mobil Tesla. Dan itu gara-gara nebeng. Iya, gara-gara nebeng, nyari tebengan yang berjuangnya itu minta ampun. Kita dapat hal yang luar biasa di nebeng Tesla itu kayak gokil banget. Awalnya kayak apa ya, kayak ini orang mau berhenti. Nah dia tuh di dalam itu kita lagi nebeng-nebeng ya. Mobil Teslanya itu minggir ke kita. Nah dia tuh sambil nge-record di dalam. Dan ternyata si supir ini itu supir. Nah, yang bawa Tesla itu dia content creator juga. Oh, jadi emang kukira tuh dari awal kalian udah janjian, bukan? Dan belum janjian. Nah, itu dia content creator juga. Nah, si kakak yang ngasih aku tebengan Tesla itu dia itu tadi. Ternyata lagi ngonten juga. Lagi ngonten juga tentang perbedaan antara mobil listrik sama mobil bensin. Oke. Ya, jadi dia lagi jalan ya, terus tiba-tiba ngeliat aku. Jadi di situ dia minggir dan menurut dia kayak menarik nih gitu loh. Menarik nih orang nebeng, terus ya udahlah sekalian lah ngasih tebengan gitu. Nah, aku ngeliat si kakaknya itu lagi nge-record juga di dalam mobilnya itu. Terus dia bilang sini gitu loh. Jadi ya udah di situ aku nyamperin si kakaknya. Nah di situ dia bilang mau kemana gitu kan, mau keliling Jakarta kak, keliling Jakarta. Nah terus dia ya udah, kata dia ya udah naik gitu kan. Itu kayak hal yang magic banget. Terus kayak ya udah di situ aku langsung masuk, dan ternyata Tesla itu beda dari mobil-mobil lainnya, coy. Gimana rasanya naik Tesla? Sumpah. Nih, bayangan yang aku sedikit ngasih bayangannya. Bayangan mobil Tesla itu pas masuk, dia tuh atasnya tuh kayak apa ya? Yang kaca gitu loh. Kaca. Jadi kayak kita bisa ngeliat ke atas gitu, ngeliat awan gitu. Padahal itu nggak kebuka,
nggak kebuka, emang Oh, atas berarti- itu kaca. Oh, berarti rooftopnya nggak kebuka, tapi atasnya tetap kaca. Iya, bening gitu. Jadi kayak kita tembus pandang lihat ke depan itu tembus gitu. Padahal dilihat aslinya tuh kayak Ya, nggak. itu aja kan, kayak Atap mobil biasa. biasanya kan gitu. Heeh. Tapi pas di dalam itu beda banget. Pas lihat ke atas, anjir, ini apaan ini gitu kan. Ini kok bisa ngeliat ke atas gitu kan. Padahal pas dari pas dari luar tuh kayak sama mobil biasanya gitu loh. Sama ya kelihatannya. Heeh. Terus anjir, ini Tesla gitu. Dan itu suara di luar itu nggak terlalu kedengeran Berarti banget. mobilnya emang sekedap itu ya? Kedap itu gitu. Terus Oke. yang menariknya adalah autopilotnya, coy. Dia bisa nyetir sendiri. Bisa nyetir sendiri. Ada kok di video gue itu, aku sempat upload video di TikTok sama di Reels Instagram. Oke. Itu ada juga tentang autopilotnya itu, dan itu wow ya. Itu gokil banget gitu. Oke. Ya mungkin itu nebeng unik kali ya. Iya, Nebeng unik kali ya. banget sih. Unik banget itu Iya. kayak Nggak, gokil. belum pernah ada orang yang nebeng terus dapet Tesla, belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada Oke. kayaknya. Saya menjadi orang paling pertama. Ya, Oke. begitulah. Oke, Bim. Setelah kita udah berbincang-bincang lama nih, Heeh. kira-kira next project kamu mau ngapain sih? Next project banyak banget yang udah aku rencanain, pengen kesini. Oke, kira-kira yang paling terdekat. Yang paling Oke, terdekat kemana? itu aku pengen coba explore Sulawesi sih. Oke. Explore Sulawesi, Makassar, terus Toraja. Toraja, terus Gorontalo. Ya, Pulau Sulawesi aku pengen banget explore Pulau Sulawesi itu. Nah, project aku yang pengen banget aku tuju itu sekarang pengen kayak kepikiran pengen nebeng ke Mekah sih. Ya, pengen banget nebeng ke Mekah. Maksudnya nebeng backpackeran ke Mekah. Backpackeran ke Mekah. Backpackeran ke Mekah itu kayak pengen banget, pengen nyoba. Kayaknya bisa nggak ya nebeng di negara orang, terus pokoknya berbaur dengan warga asing gitu, orang asing gitu kan. Orang asing. Kita jadi aku kayak ngerasa jadi minoritas di sana gitu, pengen nyoba banget itu gimana Gimana pengalamannya di sana gitu ya. bisa apa enggak gitu. Tapi sebelumnya kamu belum pernah ke luar negeri sama sekali ya? belum Oke. masih di dalam Indonesia aja. Semoga setelah podcast ini udah tayang, Heeh. nantinya kamu bisa backpackeran di luar negeri. Amin. Ya Allah. Amin. Oke. Mungkin kita cukupkan untuk podcast kali ini. Oke, terima kasih Mas Backpacker Tinggi, atau biasanya disebut siapa, Mas? Udin. Bukan dong. Bima dong. Bima. Oke, terima kasih udah mampir di podcast Suara Kata, menyuarakan kata-kata. Oke, dan juga ini kita tayang di YouTube juga. Oh, ada juga. Iya. YouTube apa itu? MSLN. Wadaw. Akhirnya saya masuk YouTube MSLN. Oke. Siap. Oke, sekarang terima kasih teman-teman udah nonton. Saya Maulana pamit undur diri. Saya Bima Rahma, Maulana Bima Rahma. Oke, kita fusion. Fusion. Apa itu? Bergabung. Oke. Itu dia. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dadah.